Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Egal, teknisi doyan makan. Dan kebetulan di samping gue itu udah ada founder dari Borneo Schematic, terus Borneo Flasher Indonesia, yang pada hari ini ngisi acara di One Day Workshop di Bekasi. Gue berkesempatan buat wawancara langsung tentang ya sebenarnya wawancara mungkin di luar tentang Borneo Schematic atau Borneo Flasher ya. Karena emang saya ngikutin beliau itu dari 2008an ya, karena dari zaman dia seperti apa kan sampai seperti ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakalan gua tanyain langsung ke beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua teknisi Indonesia, karena setahu saya ya, teknisi itu paling rentan dengan yang namanya apa ya, kalau dibilang culas bangnya mungkin. dan saya sendiri mungkin merasakan, dan ya karena demi sedikit karena saya selalu ngikutin konten beliau, selalu mengikuti lah, karena dari dia hijrah ya, benar-benar hijrah, yang benar-benar hijrah. Saya tahu itu waktu tahun berapa itu, karena saya udah berniat pengen ngikut belajar kalau Bang Ical dulu bilangnya ngamen keliling gitu kan, itu jadi belajar ke tempat daerah-daerah itu. Cuman di suatu hari dia memutuskan menjual semua asetnya ya Bang ya, bener-bener dijual, bener-bener mulai di nol. Dan waktu itu saya lihat kegiatan tiap harinya itu dia justru di pesantren. Pikiran saya udah mau tobat, mau jadi ustadz gitu. Nggak taunya balik lagi. Jadi di sini gua nggak ngebahas tentang Borneo Schematic-nya karena udah sering udah dibahas sama beliau. Gua nggak mau bahas tentang itu, cuman gua pengen tahu ya Bang ya, perjalanan hidup Abang dari yang dulunya seperti itu sampai seperti ini. Dan mungkin saat ini semua teknisi Indonesia pengen lah ya, pengen mungkin seperti Abang yang dari yang bener-bener nol, semua aset bener-bener dijual, dan hijrah ke Boyolali. Setahu saya kan dulu kontrak ya Bang ya, pas waktu itu sama istri ngontrak sampai bisa seperti ini. Mungkin bisa diceritain dari awalnya dulu, mungkin alasan Abang Ical itu hijrah dan sampai menjual semua asetnya itu apa tuh Bang? Oke Bang. Jadi tahun 2000 saya ngalamin hidup, saya nyari duit tidak sulit itu sejak 2004 ya. Karena duit tidak sulit itu maksudnya saya kerja di orang Chinese, lalu bikin tim, duit bisa dapat puluhan juta lah ya sebulan. Miring nih? Enggak, nanti diedit. Diedit. Miring ini ya? Enggak apa? Enggak, nanti diedit. Oke. Tahun saya hidup artinya ya gampang cari duit dengan mental yang belum siap sampai 2008 ya, 2007 sampai 2013. Artinya situ nyari duit tidak sulit. Waktu itu 2013 saya punya BlackBerry Service Center franchise, ada 29 cabang. Jadi waktu itu dan nyari duit nggak sulit. Dan ketika itu kita mengira itu suatu hal yang baik gitu ya, kita gampang dapat duit, banyak lah teman-teman banyak gitu kan. Pada ngumpul gitu kan, kita punya duit banyak. Sampai pada satu titik setahun sebelum hijrah sih ya, setahun sebelum hijrah itu ibu saya umroh ceritanya. Ibu saya umroh, dan diantara 4 orang anak ibu saya itu yang paling bandel kan saya. Bandel saya. Bandel ya? Bandel. Dari semua saudara saya paling bandel. Jadi ibu saya itu begitu concern mendoakan saya di Tanah Haram di Mekah, itu ceritanya. Jadi setahun setelah beliau umroh, tiba-tiba saya pengen sholat. Setelah umroh berarti itu. Tapi umroh. Sebelumnya sempat sholat gitu nggak pernah sholat. Saya sholat nggak pernah. Sholat nggak pernah, Jumatan nggak pernah, gitu kan, pokoknya nggak pernah lah. Dan nggak pengen tobat, nggak pengen insaf. Orang hidup saya lagi santai, ya kan, istilahnya duit banyak, happy gitu kan. Bener, pas nggak pengen insaf. Orang lagi asik gitu kan. Lagi asik, nggak pengen insaf. Semuanya itulah kekuatan doa ya. Apalagi doa orang tua, khususnya ibu kita ya, Masya Allah. Setahun setelah itu
saya tiba-tiba pengen hijrah. Pengen hijrah itu. Bukan pengen hijrah, pengen sholat. Oh, belum mau hijrah dulu gitu kan? Belum, tiba-tiba pengen sholat. Pengen sholat dulu aja Di ini kantor berarti. saya itu saya bilang saya pengen sholat gitu loh. Saking saya malunya sholat di kantor, saya pulang sholat di rumah. Oh, Iya, pulang saya sholat di rumah. Tiba-tiba pengen sholat aja. Tiba-tiba saya datang ke kantor, saya bilang udah kita udah nggak boleh kayak gini terus. Nah, ceritanya gitu waktu itu. Udah. Jadi pertama itu belum jual aset, baru sholat gitu kan. perbaiki ibadah dulu yang berarti ya. penting gitu pengen ya. sholat aja, kok enak gitu ya sholat ya gitu loh. Nah, terus belajar, mulailah mengenal ustadz, kenal ini, barulah tahu bahwa saya waktu itu ternyata dalam posisi yang tidak bagus. Maksudnya harta saya itu harta riba gitu loh. Jadi setelah belajar, setelah dikenal ustadz gitu ya, ikut kajian ya kan, baru tahu oh ternyata rumah saya ini nyicil di bank. Iya. Saya punya ruko nyicil di bank ya kan. Oh, Saya iya, punya iya. mobil leasing gitu loh. Nah, semua ini gak ada yang benar ini kan. Akhirnya pada satu titik saya diskusi sama istri saya. Nggak diskusi sih. Nggak diskusi. Nggak diskusi. Saya jualin satu-satu. Pertama saya jualin ruko, ting, hilang. Saya pulang, kita udah alhamdulillah istri saya, alhamdulillah masya Allah istri saya itu ya orangnya emang bagus gitu loh. Tapi ya. pas waktu sama abang bilang kan manggil ke istri apa? Umi. Nah, kan misalkan Sayang dong, sayang. oh sayang, manggilnya kan. Pas waktu itu sayang kan ini mau saya jual mau gini itu Nggak ada, gimana? dia Istri gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan. Ngedukung berarti istrinya. Ya, dia pada dasarnya saya tuh pada dasarnya orang yang nggak terlalu gitu-gitu amat sama beginian. Yang penting hidupnya enak. Dia ngeliat saya berubah udah senang banget. Oh. Karena istri saya mungkin termasuk orang yang saya zolimi ya. Saya zolimi karena dengan kehidupan saya yang dulu saya gini dan begini mungkin. Dan alhamdulillah setahu saya istri saya mendoakan saya hal-hal yang baik. Oh, jadi emang mungkin pertama setelah ibu itu umroh karena mungkin nggak sama ibu tuh doakan ya karena doa istri saya juga. Ya kan ditambah lagi doa istri yang pengen abang berubah juga berarti ya. Doa istri saya kan memang pada waktu saya bandel dia mah tetap sholat. Pas waktu itu Kalau tuh. saya masih nggak bener, istri saya sholatnya bagus. Gitu loh, sholat sabar gitu kan. Bagus dia. Ya itulah sampai pada satu titik intinya semua kita jual. Emang bener-bener dari semua aset itu rumah, ruko, mobil saya jual semua. Pulang saya tinggal motor butut. Yang Supra itu bukan? Bukan. Bukan itu. Bukan. Di sana saya tinggal punya satu motor butut di Kalimantan itu. Begitu saya hijrah motor itu saya kasih orang juga. Begitu Motor butut itu, saya kasih orang juga gitu. Saya kasih orang yang bantuin saya apa gitu saya lupa ya. Saya kasih orang lah intinya. Dari semua aset yang saya jual itu saya cuma dapat uang 50 juta. Dari Semua semuanya aset, mobil saya jual. Kalau saya kan waktu itu yang penting udahlah yang penting beres dulu. Saya udah nggak mikirin untung. Oh, tapi pas waktu dijual itu buat nutupin utang apa? Iya, bukan itu kalau apa orang main gini, emang semuanya atau, udah nih. Tujuannya saya cuma yang penting ini mobil saya misalnya nilainya saya punya misalnya utang 100 juta. Yeah. Ya udah, saya jual 100 juta laku. Oh. Yang penting ketutup. Yang penting semua utang Yang penting ketutup habis gitu. dulu karena ember saya bocor ini. Iya benar. Karena ember saya posisinya bocor. Paham kan? Kalau kita bawa ember bocor, ini utang-utang banyak nih, utang riba nih. Iya. Jadi banyak apapun saya cari lubang terus nggak akan terkumpul. Dan saya yang paling penting adalah saya dalam ini saya bahwa ini saya dalam keadaan berdosa gitu loh, paham kan Mas? Saya cuma pengen ini semua clear, saya mulai dari nol. Jadi berarti setelah semua aset kejual, utang juga udah bener-bener nggak ada itu. Habis semuanya berarti nol. Saya nggak punya utang. Saya cuma nyisain uang 50 juta itu. Uang 50 juta saya pakai sama teman saya berangkat umroh. Berdua. Jadi setelah kejual semuanya, pakai umroh berdua. Ada uang 50 juta nih, Bang. Kan masih ada 50 juta itu. Terus buat umroh itu umroh berdua. itu pertama kali saya umroh. Sedangkan umroh waktu itu 25. Udah 50. Habis. Jadi pulang dari umroh nggak itu punya duit. bener ini bener. Alhamdulillah. Iya. Pulang umroh nggak punya duit. Pulang umroh nggak punya Iya. duit, rumah juga udah nggak punya apa-apa. Iya. Nah disitulah saya bawa istri saya, ayo kita pindah yuk, hijrah yuk. Karena kan untuk kita benar-benar hijrah, kita harus meninggalkan teman-teman yang mungkin bisa membawa kita ke masa lalu. Jadi lingkungan ini kan bahaya banget. Jadi kalau saya masih teman-teman nih, misalnya saya ngerokok, saya mau berhenti ngerokok, tapi saya masih berada di tempat orang ngerokok, nggak bisa, saya pasti ngerokok lagi. Kan gitu. Iya, benar. Nah makanya saya waktu itu memutuskan untuk pindah ke Lombok.
Saya pindah ke Lombok. Oh, pindahnya waktu itu Yang ke Lombok yang lihat di ya saya pondok-pondok lihat di itu. pondok terus itu. Itu Lombok. Oh, Lombok itu Timur. Lombok, ya. Itu Lombok Timur bukan sekedar Lombok Timur. Tapi jalan raya masih harus masuk ke kampung banget. Jauh Itu. masuk ke kampung. Nah, itu betul-betul Untuk benar-benar menghindari nggak ketemu ke lingkungan itu lagi berarti iya, ya. saya memang pengen di lokasi di pondok, lagi waktu itu pengen seneng lah, tenang gitu kan, tinggal di pondok. Saya nyewa rumah kecil mas, saya nyewa rumah di pondok itu murah banget, kecil, 3 kamar, tapi kecil-kecil, rumah kecil, semen, alasnya semen, di kampung alasnya semen. Nah tinggal di situ sekitar hampir 2 tahun. Di Lombok, itu. Lombok Timur itu. Lalu saya, tapi waktu itu mulai ngajar-ngajar lagi. Oh, Mulai ngajar keliling. sambil ngajar keliling Nah, lagi. ngamen lagi kan udah nggak punya service center lagi. Iya, ngamen lagi. Ikhtiar tetap nyari duit ya kan. Tapi duitnya ya itulah buat sekedar buat hidup aja, tidak berniat mau dikumpulin apa, nggak ada. Saya nggak pernah punya niat, sampai terakhir pun saya nggak pernah berniat sampai saat ini, Bang. Saya tuh nggak pernah niat mengumpulin duit. Nggak pernah niat mengumpulin duit. Nah, itu saya hijrah ke Salatiga. Oh, ke Salatiga dari Lombok ke Salatiga. Kenapa juga waktu itu kita ke Lombok? Karena saya nyariin sekolah buat anak saya di Lombok itu. Lalu pindah dari Lombok itu pindah ke Salatiga karena anak saya yang tadinya sekolah di pondok ini, iya, naik jenjang pindah ke Salatiga. Oh. Makanya saya tinggal di belakang pondok Al Irsyad namanya di Salatiga. Berarti ngikutin anak. Saya ngikutin anak. Gitu ya? Betul, Iya, ngikutin iya, anak. betul. Ngikutin anak pindah. Setahun saya di Salatiga, di belakang pondok tinggal sama. Saya ngontrak rumah kecil banget. Di Salatiga juga itu. Suatu hari Salatiga itu saya didatangin cuma 2 orang. Salah satunya namanya Mas Yudi. Mas Yudi. Teman teknisi gini, saya yang belum kenal. Belum kenal kan, mungkin kenal di Facebook kayak gitu Iya, mungkin ya. cuma dia pengen kenal. Cuma dia tahu saya udah ngaji, dia juga ada ngaji lah istilahnya kan. Oh, iya. Datang pengen kenal silaturahmi. Oh iya, kenalan bawa singkong, itulah singkong susu gitu kan, kita Iya. goreng. Akhirnya kenal. Yang akhirnya pada satu saat saya nanya ke Yudi, Mas Yud, tahu nggak? Saya lagi nyariin sekolah buat adiknya yang lagi sekolah di Al-Irsyad ini. Kan ada punya adik, saya kan anak 6 ya. Iya, iya. 5 waktu itu masih 5. Ya. Oh, Ini iya. kan masih ada nih yang kecil-kecilnya. Iya, iya. Ini butuh sekolahnya ternyata di Al-Irsyad nggak cocok. Saya nyari tahfiz Quran, sebenarnya Al-Irsyad itu banyak ke bahasa Arabnya segala macam. Saya nanyalah ke teman saya yang Yudi ini, Ya, dia orang Yudi. Boyolali. Oh, orang Boyolali Mas itu. Yudi ini orang Boyolali. Mas Yud, cariin sekolah dong Mas Yud, tahu nggak? Ada Mas di Boyolali. Ah gitu loh ceritanya. Oh, Gitu loh. Jadi pindah ke Boyolali ngikutin anak lagi. Iya, iya, Jadi iya. saya pindah ke Boyolali tidak pernah berniat mau buka Borneo Flasher di Boyolali, nggak pernah. Berarti- Nggak pernah niat. Jadi saya ngikutin anak saya sekolah di sana. Waktu itu udahlah, saya udah nggak pengen terlalu keliling-keliling nih gitu loh. Mulailah kita sewa. Jadi semua yang urusan saya di Boyolali waktu itu Mas Yudi sampai hari ini. Yang ngurusin kantor markas, Oh, sampai ini yang itu bangun. Mas Yudi itu. Ya dia yang handle, namanya kita udah teman dari awal kan. Iya, iya, Alhamdulillah dari orangnya sangat bisa dipercaya. Sampai sekarang ya Mas Yudi itu. Itulah saya pindah di Boyolali, dan saya ke Boyolali itu nggak bawa apa-apa Mas, bener-bener nggak bawa apa-apa. Jadi masalah Ducati, Astrea Ducati itu bukan saya beli, itu pemberian ibu saya. Oh, yang itu tuh. Nah, ibu saya ngasih motor, ceritanya di Jogja, ada motor adik saya di Jogja. Iya. Dia udah nggak kuliah, yang perempuan, Oh. udah nggak dipakai motornya, ini Cal pakai. Saking saya nggak punya duitnya tuh, beli motor aja saya nggak bisa gitu loh. Waktu itu disitulah mulai dari nol di Boyolali. Di mana? Di Lombok nol, pindah ke Salatiga juga masih nol, pindah ke Boyolali juga mulai masih nol. Cuma kan mulai kita nyewa di Boyolali juga sebenarnya saya nggak punya duit Mas untuk bikin Borneo waktu itu. Saya cuma modal 25-30 juta lah kalau nggak salah. Uang itu uang hasil saya ngajar di Malaysia. Saya habis ngajar di Malaysia, saya pulang saya bawa duit sekitar 30 juta. Itu yang saya pakai sewa tempat Borneo yang sekarang abang lihat yang dulu itu yang Iya, pertama iya, yang iya, foto iya. bertingkat itu Iya, kan iya. sewa Mas. Orang Oh, banyak itu sewa itu. orang barang gila itu beli ya Bang, duit dari mana? Ya kan saya baru hijrah baru habis duit. Karena pas waktu itu kita kan melihatnya kan Luarnya. setelah abang bener-bener vakum kan tahu-tahu jebret dengan bikin ya Borneo Flasher ya, tempat kursus yang pada saat itu ya Keren, karena yang lainnya masih pada ngamen, bikinlah kena tempat kursus yang bener-bener sesuai SOP, yang bener-bener mungkin setiap teknisi ngeliatnya kan wah kan iya kan betul. itu kan
mungkin gitu pikiran orang kan, wah karena berarti waktu itu ngumpulin duit, Oh, kalau enggak. punya duit banyak karena Enggak. langsung bikin Enggak. gitu. Waktu itu saya cuma 25 juta, itu pun sewa ruko itu 25 juta mas. Saya cuma bayar 15 juta, 5 jutanya saya cicil. Isinya Iya. yang kayak mikroskop apa Iya, segala iya. macam ngutangnya sama siapa? Jawir. Ngutangnya sama siapa? Sama Galerio Surabaya dan sama beberapa teman-teman. Ngutang alat saya, Itu alhamdulillah. ngutangnya nggak lewat bank itu, cuma personal. Boleh kan ngutang personal kan Oh, boleh. ngutang personal Yang itu tidak ya. boleh kan ribanya, Oh, iya, ribanya. betul, Misalnya betul. saya pinjam uang 1.000 Iya, atau iya. ternyata saya balikin 2.000, itu nggak boleh. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. saya ngutang nyicil barang boleh, dagang boleh, riba nggak boleh, utang boleh, Oh. kan gitu kan? Iya ya. Jadi yang bener-bener dihindarin sama Bang Ical tuh ribanya ya, bukan Ribanya. utangnya ya. Bukan utangnya, utang mah boleh, Oh. kan boleh. Rasulullah aja kan dulu jual barang apa boleh kan? Iya, iya, iya. Jadi yang tidak boleh kan riba itu misalnya pinjam meminjam atau jual beli. Kalau yang kita kenal pinjam meminjam yang ada manfaatnya, paham nggak mas? Iya, 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 iya. Bang Haikal, ini saya pinjemin duit 1.000, tapi nanti saya pinjam motor ya, ini riba loh. Paham Seperti nggak? itu, seperti riba. Kan ada manfaat, Oh. paham nggak? Saya pinjam motor, sini bang, saya pinjemin duit 1 juta, Nah, tapi nanti saya pinjam mobilnya, nah, paham nggak? Ada manfaat nggak dari pinjam meminjam? Ya, saya tanya, ada manfaat nggak? Iya, dari- iya, Ah, iya, itu iya, ribanya, iya. itu riba. Jadi riba itu manfaat dari pinjam meminjam, karena itu untuk masalah jasa atau imbalan itu urusan Allah sama kita, bukan seperti itu, paham nggak maksudnya? Memang riba itu luas, Iya, luas. iya, iya. Bukan cuma Jadi, sekedar iya, pinjam iya, 1.000 kembali 1.200, Iya, bukan. Jadi mungkin yang selama ini saya tahu yang namanya riba itu karena kita minjem sekian karena dibalikinnya sekian, itu yang riba. Enggak. Kalau seperti ini saya baru Nah, dengar. Intinya Ini ilmu inti baru dari gitu, baru. inti dari riba itu adalah ada manfaat lebih dari pinjam meminjam. Oh. Paham kan? Nah, tapi kalau beli kredit boleh. Saya, Bang, ini handphone. Misalnya sini, Bang Haikal, bagaimana supaya tidak riba ini barang? Saya mau beli handphone. Bagaimana? Ya, Abang bisa ke saya. Ya kan? Pak, saya mau beli handphone. Bisa nggak beliin? Ya, tapi bisa nggak saya dapat untung? Bisa. Caranya, ini handphone saya beli dulu 1 juta. Bang Haikal mau nggak saya jual 1.200.000, 1.200 cicil. Oh. Paham nggak? Ini dagang, ini Iya, dagang. iya, dagang ya. Dagang, iya. beda misalnya Bang Haikal ini mau tetap nih mau dapat handphone ini nih. Iya. Bang Haikal pinjam sama saya 1 juta, Heeh. ya kan? Tapi Bang Haikal janji sama saya kembaliin 1.200.000. Baru Bang Haikal beli handphone ini, dapat nggak handphonenya? Oh. Dapat, betul nggak? Iya, iya. Tapi kalau mau halal begini, Abang bilang sama saya, Bang saya mau handphone itu, paham nggak? Tapi supaya saya tetap dapat untung, oke, mau, oke. Ini saya beli dulu, lalu saya jual ke Abang, jual cicil, paham nggak? 12 bulan, 1.200.000, mau nggak? Iya, modal 1 juta. Jadi jual beli, karena Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sebenarnya Berarti ya riba-riba itu kalau mau lebih diakalin. ke akadnya, lebih ke perjanjian betul. itunya mungkin ya yang Betul. yang benar-benar dihindari. Nah itu tadi saya Oke, minjam kiri kanan, alhamdulillah nih ya, masya Allah, dimudahkan Allah. Dalam waktu 2 tahun 3 tahun itu trainingnya nggak pernah sepi. Iya. Waktu tuh ngelihat daftar Iya. listnya aja kan. Wah, nggak pernah Penuh. sepi, dan alhamdulillah kebayar utang saya dalam waktu setahun lebih itu. Oh, itu Lunas dia. saya utang alat tools semua. Alat itu. terus semuanya itu. Iya, lalu terjadilah COVID, lalu kita buatlah kelas online gitu kan. Benar-benar. Lalu pada saat kelas online orang nawarin lah jual retrack, Iya, iya, Rita. ya kan? Kan asal mulanya di situ. Iya, benar. Retrack itu kan sebenarnya sebenarnya beberapa orang dari Surabaya datang ke tempat saya. retrack itu. Retrack ini mengaku Bang Ical ini ada retrack produk dari Cina katanya. Oh, yang retrack Iya, itu. retrack ini. Oh, minta Bang Ical yang jualin. Ini punya Cina, punya Griffin Team. Ingat nggak? Ya kan? Iya. Oh, saya cobain, bisa nggak dijual? Sederhana sih saya bilang, tapi bisa lah. Bismillah lah ya, saya jual. Jual itu. Laku kan? Itu Laku. pada saat awal pandemi itu ya. Iya, laku. Dan ternyata setelah laku baru saya tahu. Kebongkar kan? Baru lama-lama tahu. Oh, ternyata bukan buatan Cina. Ternyata masih buatan Surabaya. Oh, iya, Gitu kan? Iya. Setelah buatan Surabaya, setelah ini berjalan, tapi kan udah terlanjur saya jual. Iya.
Tapi makin kesini kok timnya kok makin nggak kuat, makin nggak solid gitu kan. Saya ide begini nggak terima, saya minta update ini dong bang, minta nggak bisa. Saya bilang ini bahaya ini, saya bilang tim ini ada apa-apa saya dikeroyok orang ini, saya bilang kan gitu. Kan saya yang jualin, iya kan? Disitulah muncul ide bikin Borneo. Jadi ide Borneo itu muncul dari sebuah tanggung jawab bahwa saya harus buat sebuah produk backup. Kalau retract mati, gue punya backupnya nih. Supaya saya nggak dikeroyok orang mas. Kan yang beli udah ribuan. Kalau nanti mati kan saya dikeroyok orang ini, betul nggak? Jadi mungkin Allah ngasih jalan bikin Borneo itu dari lewat jalan harus iya. ini seperti itu dulu. Itulah dikatakan sesuatu, kata Al-Quran, boleh jadi kau menyukai sesuatu tapi itu tidak baik buat kamu. Bisa saja kau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik buat kamu. Tahu nggak? Saya ini nggak suka nih dikerjain sama orang retract. Dikerjain saya, wah saya sebentar lagi dikeroyok orang ini mam. Kan gitu pikiran saya waktu itu. Saya nggak suka kan? Iya. Tapi dari hal yang saya nggak suka itu saya jadi kreatif gitu. Bahwa saya harus punya backup nih, bahaya nih. Bikinlah Borneo. Datanglah saya ke tim programmer. Bisa nggak bikin begini? Bisa katanya. Bisa. Tapi kan sambil ini berjalan, Borneonya kita bikin, saya lagi nih ngasih imbalan lagi nih sama pengguna retract. Waktu itu saya menginbox semua pengguna retract, saya kasih software namanya Combinet. Paham kan? Jadi harga retract-nya 490 udah mereka pakai, manfaatkan. Iya, yang udah dia pakai gitu. Dia pakai, saya kirimin lagi Combinet seharga 450. Lewat email semua itu. Ada semua pengguna retract saya. 450 berarti kan itu nilai retract-nya tinggal berapa gitu kan? Tinggal anggaplah tinggal 50.000 lah misalnya. Berarti kan retract yang dapat tinggal 50.000 dengan manfaat yang dia dapat gitu kan? Iya. Lalu ketika retract setahun setelah launching Borneo, retract itu mati, saya kasih lagi tuh Borneo. Bukan, tapi saya kasih kompensasi bahwa bagi yang tadi tinggal 50.000 kan, bagi semua pengguna Borneo boleh membeli semua pengguna retract, boleh membeli Borneo yang 2 PC yang harganya 950 cukup 475. Itu sebagai bentuk kompensasi lagi. Jawaban gitu ya. Saya kasih lagi kompensasi itu. Jadi kalau orang bilang saya nggak tanggung jawab ya maaf. Saya sudah sangat berusaha tanggung jawab. Lahirnya Borneo pun adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Ya kan, jadi kita bukan sekedar bikin Borneo itu Borneo skematik ya, bukan sekedar mau cari duit, bukan. Awalnya mau bertanggung jawab, ternyata cuan ya alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah ternyata cuan, disukai orang, kita mana pernah tahu Borneo bakal bagi digunakan seluruh dunia. Jadi emang kalau saya ngelihat Borneo skematik ini emang momennya tepat ya, kata saya kan momen tepat dalam arti pas waktu itu musim pandemi karena banyak handphone yang udah mungkin ya karena sama teknisi udah nggak dikerjain karena kesusahan dia cari skematik ya, itu karena muncul Borneo dengan hardware solutionnya ini ya sebenarnya, karena kalau skematik mungkin kan beberapa itu banyak karena muncul hardware skematik ini, dan karena setelah beli tahu manfaatnya kan, jadi banyak kan, karena momennya pas pandemi itu. Kalau misalkan nggak pandemi mungkin yang rusak juga dah duit masih banyak tinggal beli lagi, karena pandemi kan HP rusak aja kan dibenerin lah gitu. Dan ya emang pas waktu itu karena pas waktu baru pertama kan saya sempat ketemu juga sama Bang Ical ya kan. Nggak nyangka juga kan pada pas waktu itu kalau boleh jujur kan? Programmernya juga ngomong kan bikin kayak gini itu gampang di copy kan, tinggal dipoto kan udah kan tersebar luas. Cuman emang ya Allah mungkin kasih jalan lain kan sampai seperti ini, dan nanti kalian bisa lihat video-videonya ya, gua sisipin. Sekarang Borneo itu apa? PT Borneo Worldwide. Itu udah sebentar lagi udah mau jadi kan. Udah jadi. Borneo Worldwide PT-nya udah jadi. PT-nya udah jadi, cuman markasnya kan markasnya kan sekitar masih 1 bulan 2 bulan lagi ya. Bulan jadi insyaallah. Itu mungkin nanti kalau misalkan saya ke Jogja di acara Jogja mungkin nanti insyaallah saya mampir ke sana kan. Mudah-mudahan ya diberikan umur yang panjang, rezeki yang cukup. Nah, paling gini Bang. Hal tersulit apa Bang ya? Jadi mungkin buat teknisi yang lain-lain yang pengen ngikutin jejak Bang Ical tentang hijrah ini kan. Yang sulit buat hijrah itu sebenarnya apa sih gitu yang pertama Abang rasain karena setelah hijrah ya teh. Wah, misalkan kayak gua nggak punya beras kan. Kayak gitu. Itu pernah ngalamin seperti apa gitu? Pernah. Yang namanya hijrah itu Bang, kita keluar dari zona aman. Itu namanya hijrah. Tapi kalau bisa sampai yang bilang saya mau hijrah, nanti kalau sudah begini baru saya mau hijrah. Ya, itu bukan hijrah. Itu yang sering saya obrolin ke teman-teman.
nunggu nanti aja lah. Bukan hijrah namanya itu. Bukan hijrah. Bukan hijrah, itu namanya mencari aman. Cari apa? Mencari aman. Namanya hijrah, kita keluar dari zona aman. Iya. Dan pada saat kita hijrah, kalau kita hijrah betul-betul hijrah, pasti setelah itu kita diubah-ubah sama Allah. Waduh, saya ngerasain itu. Devitos. Sama di haji, gua hijrah kok makin diginiin gitu kan. Iya. Tapi nanti di saat itu Anda akan merasakan sebuah kenikmatan luar biasa. Di situ ada titik nikmat yang kita rasain. Masya Allah, ternyata begini ya. Masya Allah, ternyata begini ya. Memang hijrah itu tidak mudah. Ya, kalau tadi hijrah itu kalau mau kuat ya, kalau mau kuat satu, ya pasti sabar. Ya kan, yang kedua harus meninggalkan teman. Mau tidak mau. Lingkungan itu mungkin ya yang Lingkungan yang tidak baik harus tinggalkan. harus tinggalin. Dan buat lingkungan baru. Kan saya waktu itu kan, saya ninggalkan teman lama, saya buat lingkungan baru, saya ke Lombok, di mana di kampung itu semuanya 80-50% orang ngaji. Yang di Lombok Yang di Lombok di kampung itu, dan saya jadi terikut ke situ, dan sampai sekarang sama Masya Allah saya masih dekat sama keluarga di sana, keluarga di Lombok itu ya. Kalau dan yang ketiga harus berilmu. Saya bisa meninggalkan riba itu karena saya belajar, karena sudah ada ilmunya, ada ilmu. udah tahu bahwa ininya, ini haram, ya halal haramnya, ya, bahwa dosanya, ya, bahwa gitu riba ya. itu sama dengan kita menzinahi ibu kita sendiri gitu kan. Bahwa zina itu bahwa riba itu sama dengan kita perang sama Allah sama Rasulnya. Akhirnya kan kita merasa kecil. Bahwa Allah berjanji, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan itu. Kan janjinya Allah. Kita percaya sama janji Allah, dan saya itu membuktikan, Bang. Terbukti banget bahwa saya meninggalkan semua waktu itu. Masya Allah, Bismillah, nol. Dan kan nggak lama ini, cuma 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan. Dan toh alhamdulillah setelah saya hijrah saya nggak mati kok. Iya kan? Nggak mati, cuma memang nanti akan diceritain orang. Wah, itu kan kayak saya pertama doa Banyak juga pencitraan. awalnya itu. Itu pencitraan biar trainingnya rame gitu kan, apa segala macam. Sempet gitu ya. Iya, biasa. Cuma kan sudahlah, Bismillah lah, ya kan. Oh iya. Hijrah apa segala macam, dan yang penting ya kita butuh doa. Nah, itu yang paling penting, doa. Doa dari siapa? Doa dari ibu kita, ya kan? Wah, penting banget doa dari istri kita. Kalau saya merasakan doa itu luar biasa. Doa itu senjata saya yang paling saya andalkan sekarang. Benar. Waktu Borneo di crack kemarin, Iya. saya ngapain? Apakah saya ngomel-ngomel di Facebook? Apakah ada saya nuduh kiri dan kanan? Enggak ada. Yang apa? Saya berdoa. Saya berdoa dan saya istighfar. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu keburukan apapun kalau tanpa izin Allah. Betul enggak? Saya di crack tanpa izin Allah enggak? Nggak mungkin, pasti dengan izin Allah. Siapa yang bisa membereskan? Ya Allah lah. Caranya gimana? Istighfar. Saya punya salah apa? Karena tidaklah terjadi suatu keburukan karena kesalahan kita sendiri. Istighfar dan berdoa, itu yang saya lakukan. Kalau masih ada ibu saya, rahimahullah ya, maka orang yang paling pertama saya hubungi untuk berdoa adalah ibu saya. Oh, pas waktu itu emang ibu udah meninggal tuh, Kemana? pas di crack itu. Iya, kan baru aja di crack. Iya. Ibu saya kan meninggal Februari kemarin. Oh, iya. Di crack kan kemarin Sebelum lebaran, puasa Iya, itu dengan kemarin. Iya, Jadi iya. kalau dulu ada ibu saya, itu senjata Iya. ampuh saya. Ampuh doa ibu saya. Karena dia akan bangun tengah malam, doakan. Dan sekarang ya tinggal saya berdoa sendiri. Jadi kalau ada apa-apa sekarang ya kita mengandalkan doa. Tapi doa adalah senjata paling utama yang harus dilakukan. Paling pertama yang Anda lakukan ketika Anda punya masalah adalah istighfar dan berdoa. Istighfar adalah mungkin ini kesalahan kita, ya kan? Dan berdoa adalah memohon kemudahan sama Allah. Semoga apa? Dan belum pernah ada masalah tidak selesai dengan doa. Di crack selesai kan? Tidak pakai ribut-ribut, tidak pakai nunjuk-nunjuk. Iya. Selesai, Bang. Benar. Nggak bener loh. Saya Iya, berapa iya. kali di crack? Iya kan? Saya pernah, Bang. Saya pernah kalau yang diumumkan di YouTube dulu itu di India. Iya, Wah, iya. India nggak crack. Selesai dengan amat sangat santai. Nggak perlu saya marah-marah, saya tinggal inbox orangnya. Bos, kita ada masalah apa? Oh, Nggak ada. gitu. Ya saya inbox. Ada masalah kita? Nggak ada. Ya udah, Bos. Tolong dia digangguin. Oh iya, Bang, maaf saya nggak sengaja begini dan begitu. Loh, kok mudah banget. Saya pikir ini saya akan berantem, akan begini, akan begitu. Ternyata nggak sesulit itu Nggak. gitu loh. Iya, iya. Betul. Dulu pernah juga dihack sama orang Turki. Iya. Ada orang nggak tahu kalau pernah hack sama orang Turki. Ya Borneo masuk login 123, password 123 kebuka Borneonya. Bener. Lalu apakah saya marah-marah? Enggak, langsung saya istighfar, doa udah. Kenapa? Kan saya percaya nggak terjadi kejadian ini
kalau tanpa izin Allah. Yang kedua, yang tadi saya kembali lagi ke prinsip saya yang tadi, bisa jadi kau tidak suka, Rizal, bisa jadi kamu nggak suka ini di crack tapi ini bagus untuk kau. Paham nggak? Bisa jadi kamu suka nggak di crack tapi ternyata itu nggak bagus. Karena dengan di crack saya kuatin tim, dengan di crack saya kuatin tim, dengan di crack saya kuatin tim gitu loh. Jadinya menguat, borderline menguat gitu. Nah itu sisi positif yang saya ambil, dan dari situlah saya sekarang memandang suatu masalah apapun. Jadi kalau suatu ada masalah nih, lihat nih si Bang Ical diserang orang, nggak ada saya mencak atau apa segala macam. Iya kan? Iya. Santai aja, lebih santai lah sekarang. Ya mungkin pelajaran dari kita ya, teknisi pemula kayak saya juga masih ngerasa teknisi pemula. Pengen sebenarnya kalau ngomongin hijrah masih pengen, cuman ada sesuatu yang mungkin kita udah siap, nggak taunya keluarga belum siap. Oh nggak bisa, harus itu bener-bener ya kan ya, mungkin pelajaran saya juga begitu Mas. Orang yang paling menentang saya ketika saya hijrah itu keluarga saya. Berarti bener. Ibu saya, nak kok celanamu udah cingkrang, udah berpikiran yang enggak. Wah gitu. Ini jidatnya hitam nih, teroris nih. Wah zaman itu kan buat teroris ya, ya kan? Wah si Ical nih. Tetapi dengan kita akhlaknya kita baguskan, kita lembutkan, kita makin berbakti sama orang tua, sama keluarga yang benci, ternyata kita begini dan begini. Sekarang mendukung semuanya cuma butuh waktu doang. Cuma bukti kita cuma butuh membuktikan bahwa gue baik-baik saja bro, gitu loh. Saya baik-baik saja, saya nggak ada masalah. Saya hijrah, saya misalnya jidat hitam atau celana cingkrang, saya nggak ada masalah. Malah saya sama baik, saya masih sayang sama kalian, malah saya lebih berbakti sama kalian. Akhirnya mereka mendukung. Istri saya kan cadaran tuh. Ya, wah, semuanya pada nggak mau, mertua gak ada yang terima. Itu sempat ditentang juga semua, karena kan memang kita dasarnya keluarga saya bukan keluarga gamis. Istri saya keluarga Habib. Bukan Habib lah. Istilahnya keluarga orang Banjar itu gimana sih? Banjarmasin kan. Nah, jadi ditolak semua, tapi alhamdulillah sekarang semuanya mendukung. Sekarang mertua saya tinggal sama saya. Mertua itu? Iya, ibu saya kemarin alhamdulillah meninggalnya di tempat saya. Iya, itu. Saya lihat itu iya, kan. Artinya pas waktu nganterin artinya memang ibu saya waktu itu tidak suka, tapi lama-lama dengan kita akhlak yang baik, kita kita belajar agama ini harusnya kita makin baik kan. Bukan kita semakin keras kan. Iya kan, bukan kita menjauhi, bukan lu begini kan, nggak begitu sebenarnya kan. Alhamdulillah ya, di akhir hayatnya ibu saya juga ngajinya makin bagus, apanya makin bagus. Itu kan cita-cita kita sebagai anak, ya kan. Saya dekat sama beliau, meninggal di tempat saya, lagi bersama-sama saya. Padahal ibu saya tinggalnya Sulawesi Mas, meninggalnya di Boyolali, di Solo. Saya sempat lihatnya itu kan lihat status Facebooknya kan. Dengan pagi-pagi kalau nggak salah yang nganterin ibunya mau berobat mata itu ya. Kan tahu-tahu siangnya udah meninggal. Bukan siangnya Mas, 1 jam 2 jam setelah itu. Ya, cuman info yang saya baca kan yang lihat siangnya. Nah, karena pikiran saya kan cuman mata itu kan nggak nyampe ke sana gitu kan. Itu namanya takdir. Ini udah hampir setengah jam lebih. Masih banyak sebenarnya pengen kita tanyain, cuman waktunya mungkin Bang ya. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah di gathering akbar ya. Borneo Pleasure ya kan di Jogja. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan, diberikan rezeki, mudah-mudahan nanti bisa ikut acara di Jogja, terus nanti sekalian silaturahmi ke Boyolali. Harus direview dong. Nanti mungkin dia sekalian ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya banyak yang pengen gua tanyain ya, karena tentang ya mungkin tips-tips karena kita jadi teknisi pemula harus seperti apa. Mungkin di lain kesempatan karena kita ngobrol lagi sama Bang Ical. Terima kasih yang udah nonton video ini. Pesan terakhir buat teknisi ponsel Indonesia, Bang. Jadi teknisi apa adanya aja. Ya, maksudnya yang pertama bahwa kalian jadi teknisi satu harus berilmu. Kalau nggak punya ilmunya jangan jadi teknisi. Jadi kalau nggak punya ilmunya jangan jadi teknisi. Karena jadinya zolim. Kan gitu. Dan doa orang yang dizolimi itu doa yang berbahaya. Paham nggak? Satu punya ilmunya. Bagaimana punya ilmunya? Belajar di YouTube, belajar sama channel YouTube teknisi doyan makan, ya kan? Dan banyak hal yang tempat kita untuk bisa belajar. Yang jelas punya ilmunya boleh kamu kerjain. Tidak punya ilmunya jangan dikerjain. Kedua ya apa adanya aja. Maksudnya kalau rusak A bilang A, rusak B bilang B, ya kan? Nggak usah perbaiki akadnya. Akadnya maksudnya kalau mati total tulis aja perbaikan mati total. Jangan tulis ganti IC power, jangan.
Karena membuka celah. Buka celah gimana? Anda handphone masuk servis, mati, tulis ganti IC power. Ketika ternyata yang Anda ganti CPU, Anda udah bohong sama orang. Paham nggak? Atau ternyata IC powernya tidak diganti, cuma di recall, Anda bohong sama orang karena tulisannya ganti. Iya kan? Jadi perbaiki akadnya. Cukup, kalau saya sarankan cukup nulis perbaikan mati total, dah gitu aja. Perbaikan hang logo, dah gitu lah. Mau hang logo di software, hang logo di apa, yang penting deal harga di awal, akadnya halal. Tapi kalau ternyata kita bohong, Anda bilang direct MMC, ternyata tidak direct atau yang lain tidak sesuai dengan akad yang ditulis, maka dia jadi haram. Karena insya Allah kalau kita cari duit dengan cara yang lurus, cara yang berkah, ya kan, insya Allah duit itu ngumpul. Kalaupun tidak ngumpul, terasa manfaatnya, terasa bahwa oh masya Allah saya cari duit ternyata ada yang hidup dari kita dan lain-lain. Berbeda dengan kalau kita nggak berkah. Kalau nggak berkah, nanti duitnya ngumpulnya mungkin cepat, duitnya juga mana, duitnya nggak ada yang ngumpul-ngumpul. Lah itulah mungkin ngumpulnya cepat, hilangnya juga dan bingung sendiri. Lah duit gua kemana ya? Ah itu biasanya sih itu ciri-ciri nggak berkah biasanya. Ya, siap. Oke, benar-benar makasih banget saya di kesempatan pagi ini bisa mewawancarai Bang Rizal Arsyad Dini ya namanya Bang. Bang Ical, karena dulu taunya Ical Spy ya, kan bisa ketemu, bisa ngobrol sampai saat ini ya, alhamdulillah beliau sampai saat ini kena aktif di Dekap juga. Nantilah kita bakalan kalau misalkan di lain kesempatan kita dikasih waktu buat ngobrol lagi sama beliau. Ini udah 36 menit karena sebentar lagi mungkin sudah mulai persiapan, terus rekan-rekan juga udah pada datang. Terima kasih yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video dari awal sampai akhir ini bermanfaat ya, kan khususnya buat kita teknisi ponsel Indonesia. Buat kalian yang pengen datang ke Jogja, itu acara nanti tanggal 9 Oktober 2022, datang Gathering Akbar Borneo Flash Indonesia, hadiahnya 2 unit motor Yamaha baru. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Gua Haikal dan Bang Rizal Arsyad ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.